Kuda hitam. Lan Yu, aku akan membalaskan dendammu. Menjadi salah satu dari 4 bintang, setiap tindakan Su Zixuan diperhatikan. Ketika dia mengatakan ini, para murid di area 3 semuanya mulai menertawakan. Hahaha, itu karma. Bocah itu memang sombong. Bahkan seseorang setenang Su Zixuan tersinggung oleh tindakannya. Petik 2. Semua orang senang, seperti Zhao Feng telah dikirim ke tahap eksekusi. Ketenaran 4 Star telah mencapai ketinggian yang tak tertahankan. Tidak ada yang mengira Zhao Feng punya peluang melawan Su Zixuan. Terima kasih saudara Su. Gulan Yu tidak menolak tawaran Su Zixuan dan dia mengalihkan pandangannya yang beracun dari Zhao Feng. Tidak peduli betapa baiknya dia, setelah ditampar wajahnya di depan orang banyak, dia tidak bisa menyingkirkan kebencian di hatinya. Melihat semua orang memandang Zhao Feng seperti orang mati, Lin Fan, yang berada di sebelah Zhao Feng, merasa gugup. Saudara Zhao, situasinya tampaknya tidak terlalu baik, kata Lin Fan sedikit pahit. Karena dia berdiri tepat di sebelah Zhao Feng, orang lain juga memperhatikannya dan tanpa ragu, orang-orang itu tidak akan bersikap lunak padanya. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkanmu dengan mudah. Jika Anda benar-benar tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Dan saya yakin segera bahwa tidak ada orang yang berani bersikap keras padamu. Zhao Feng tahu bahwa Lin Fan juga terlibat dalam masalah ini karena dia, tetapi dia juga tahu kekuatan yang terakhir karena keduanya berdebat secara teratur. Orang-orang di dekatnya mencibir dengan dingin ketika mereka mendengar percakapan di antara keduanya. Lin Fan menahan suaranya, bagaimana kamu bisa begitu keras untuk kecantikan seperti itu? Itu hanya cedera ringan. Jika itu orang lain, hasilnya akan sama. Saya memperlakukan semua orang sama. Plus, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Kalimat terakhir Zhao Feng kurang percaya diri. Memperlakukan semua orang sama? Lin Fan menggelengkan kepalanya. Meskipun ini dengan mudah dikatakan, tidak banyak yang bisa melakukan ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa di depan mata kiri Zhao Feng, semua orang berubah menjadi tumpukan daging dan tulang, tidak peduli apakah mereka cantik atau tidak. Karena itu, Zhao Feng tidak terlalu terpengaruh oleh penampilan. Pertempuran berlanjut. Segera giliran Lin Fan dan lawannya adalah seorang pemuda berpakaian kuning yang berada di langit kelima. Kamu berada di sisi yang sama dengan bocah bermata satu. Aku akan membuat pertempuran ini sangat menyakitkan untukmu. Pemuda berpakaian kuning berkata dengan brutal. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa dan dia mengayunkan pedangnya, yang memotong pertahanan kekuatan sejati pemuda berpakaian kuning itu. Dalam hal kultivasi, Lin Fan hanya berada di puncak langit keempat, tetapi ia menduduki peringkat 5 teratas di murid inti bulan rusak. Pemuda berpakaian kuning itu dikalahkan dalam 2 hingga 3 gerakan. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng dan Lin Fan setelah ronde pertama menyebabkan orang lain sedikit waspada. Babak kedua dimulai. Su Zixuan sekali lagi naik. Lawan Su Zixuan kali ini adalah seorang pemuda di langit ke-6 yang berasal dari klan Pedang Awan. Pedang terbang emas berkilau terbang dari punggung Su Zixuan, dan terbang dengan kecepatan dan kekuatan ekstrim. Murid klan Pedang Awan tidak buruk dan keahliannya adalah pedang, yang langsung meninggalkan bidang pedang hijau di udara. Cahaya emas yang berkilauan menebas lawan dengan ketajaman yang luar biasa. Aku mengaku kalah. Murid klan Pedang Awan segera menyerah dan saat ini, sudah ada luka berdarah di pipinya. Dalam hal kekuatan, pemuda dari Cloud Sword Clan ini setara dengan Yang Gan, tetapi dia dikalahkan secara instan. Giliran Zhao Feng lagi. Sosok pemuda bermata satu dan berambut biru itu menarik perhatian banyak orang. Dan kali ini, lawan Zhao Feng masih sangat kuat. Itu adalah pemuda berwajah persegi yang mengenakan jubah hitam. Pemuda berjubah hitam memiliki pupil hitam pekat dan dia tidak memiliki emosi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan aura aneh menyebar dari tubuhnya. Murid inti dari kuil kuno. Tan Lin yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat murid inti kuil kuno. Banyak orang menarik napas dingin. Area 3 memang penuh dengan banyak orang kuat. Selain si Zixuan, ada Tan Lin dan Gulan Yu. Orang-orang ini dekat dengan puncak tangga. Murid yang berpartisipasi dari kuil kuno selalu sedikit jumlahnya dan kali ini hanya 5 yang datang. Mungkin semua murid generasi muda kuil kuno.
Kuil kuno pergi ke jalur elit. Menurut pengalaman sebelumnya, semua murid kuil kuno umumnya bisa mencapai 20 besar dan pasti akan ada satu di 3 teratas. Zzzz, keberuntungan Zhao Feng tidak terlalu baik. Suara sombong terdengar dari bawah. Bahkan Lin Fan harus mengakui hal ini. Pertama, Gu Lanyu dan sekarang, Tan Lin. Kita harus tahu bahwa jika keberuntungan seseorang tidak terlalu baik dan mereka bertemu lawan yang kuat setiap saat, kinerja mereka akan menurun seiring waktu. Su Zixuan dan Gu Lanyu sama-sama menonton pertempuran ini. Bahkan beberapa orang dari daerah lain melihat-lihat. Alasan mengapa mereka memperhatikan adalah karena 2 hal. 1. Zhao Feng telah mempermalukan kecantikan dalam pertandingan sebelumnya dan dia meninggalkan kesan kejam di hati mereka. 2. Murid kuil kuno kuat dan serangan mereka sangat misterius. Oleh karena itu, pertandingan Zhao Feng dan Tan Lin menjadi titik fokus. Kekeke, apa kau tidak akan mengaku kalah setelah melihat lawanmu adalah aku? Desis cahaya biru menyala di pupil hitam Tan Lin. Lapisan energi mental yang tak terlihat telah menyelimuti area tersebut. Dalam keadaan normal, lawan Tan Lin akan berdiri diam selama 1 atau 2 detik sebelum jatuh pingsan ke tanah. Zhao Feng hanya merasakan tangan tak terlihat meremukkan tubuhnya. Pada saat yang sama, suara yang memikat terdengar di benaknya. Serangan hipnotis ilusion. Zhao Feng mengenali gaya menyerang lawannya dengan sangat cepat. Namun, energi mental yang terakhir tidak jauh dari sosok berkerudung dari hari itu, jadi bagaimana itu bisa membahayakan Zhao Feng? 1 nafas, 2 nafas, waktu berlalu dengan lambat. 3 napas kemudian, Zhao Feng masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berdiri di tempat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Keringat dingin mulai terbentuk di dahi Tan Lin saat ekspresinya menjadi serius. Matanya berkedip dengan dingin saat lapisan api abu-abu terbentuk di sekelilingnya dan cahaya biru di matanya menjadi lebih besar. Energi mental di udara menyebabkan energi sedikit berfluktuasi. Jelas sekali bahwa Tan Lin telah menggunakan semua kekuatannya dan para penonton hanya merasakan hati mereka sedikit bergetar dan mereka juga merasa tidak nyaman. Serangan energi mental yang sangat kuat. Sebagian dari murid di bawah ini merasakan jantung mereka melonjak saat mereka merasakan bagian dari serangan yang tersisa. Sejumlah kecil orang memiliki ekspresi ketakutan atau kelelahan. Baik Su Zixuan dan Gu Lanyu tergerak oleh tampilan energi mental ini. Serangan energi mental dari kuil kuno memang sulit untuk diblok dan banyak murid kurang tahan terhadapnya. Namun, detik dan detik berlalu. Setelah puluhan napas, punggung Tan Lin basah kuyup oleh keringat dingin, tetapi Zhao Feng tidak terluka sama sekali. Penonton semua tercengang. Bahkan para petinggi kuil kuno memiliki ekspresi serius. Sebuah cahaya melintas di Lintong, salah satu mata mimpi buruk bintang 4. Mungkinkah orang ini memiliki harta yang menahan serangan energi mental? Sepertinya ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Zhao Feng tersenyum. Hanya dia yang akan begitu santai di depan serangan energi mental. Bocah, jangan berpikir hanya karena kamu bisa memblokir serangan energi mentalku dengan harta, itu memberimu hak untuk menjadi sombong. Tan Lin menyerah untuk menggunakan serangan energi mental dan dia menyilangkan telapak tangannya, mengkondensasi lapisan cahaya abu-abu yang menyebabkan aura dinginnya meningkat. Karena kuil kuno berada di peringkat kedua di 13 klan, mereka jelas tidak hanya mengandalkan teknik energi mental atau mereka tidak akan dapat mempertahankan gelar kedua begitu lama. Berlutut, Zhao Feng berseru dan udara sepertinya meledak dengan guntur saat lapisan energi mental menyelimuti Tan Lin. Darah bocor dari lubang Tan Lin saat dia berlutut di tanah dengan celepuk. Kerumunan yang menonton di bawah merasakan darah mereka mendidih saat mereka mendengar teriakan Zhao Feng. Serangan macam apa itu? Itu juga tampak seperti serangan energi mental. Kerumunan itu pecah menjadi diskusi saat mereka memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Hanya satu teriakan dari Zhao Feng saja yang melukai Tan Lin. Saat Tan Lin berlutut di tanah, cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng saat dia mengirimkan aura dingin yang menyebabkan daerahnya terasa seperti neraka. Energi mental yang begitu kuat. Kamu juga. Tan Lin berhasil memeras saat dia berbaring di sana tanpa energi. Zhao Feng menang. Hakim mengumumkan kemenangan Zhao Feng. Energi mental bocah itu bahkan lebih kuat dari murid dari kuil kuno. Lihat, pertarungan dan niat membunuh Zhao Feng telah melonjak. Pertempuran ini mengguncang 4 area. Zhao Feng turun dari panggung, masih kedinginan dan tanpa emosi. Ekspresi jahat dari rambutnya yang tertiup angin sangat membekas di hati setiap orang.
Melihat Zhao Feng yang semakin dekat, para murid penuh kewaspadaan dan ketakutan. Gulan Yu tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan menjadi begitu kuat dan misterius. Mulai saat ini dan seterusnya, nama Zhao Feng tersebar di seluruh Alliance Banquet. Kuda hitam pertama muncul di Alliance Banquet dan kekuatannya sebanding dengan puncak tangga. Tingkat energi mental ini sama sekali tidak cukup untuk bintang. Ini beberapa tingkatan lebih rendah dari mata absen surgawi Lintong. Sulit untuk mencapai penguasaan setinggi itu dengan melatih energi mental dan petir pada saat yang bersamaan. Su Zixuan berkata dengan menyesal. Menjadi salah satu dari 4 bintang, pengetahuan dan pemikirannya berada di level lain. Dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng sebelumnya dan dia mungkin berpikir ada kejutan. Tetapi setelah melihat bahwa yang terakhir juga berkonsentrasi pada teknik energi mental, dia kehilangan minat. Su Zixuan teringat apa yang dikatakan oleh gurunya, fokus adalah jalan menuju puncak kesuksesan. Chang Yuyu adalah orang seperti ini. Satu pedangnya telah mencapai puncak. Tidak peduli apa yang Anda miliki, energi mental atau penguatan tubuh, semuanya akan diiris dengan satu pedang. Tentu saja, alasan ini juga menjadi dasar dunia ini. Bab 227 Mata Absen Surgawi. Su Zixuan bukanlah satu-satunya orang yang tahu alasan fokus. Zhao Feng juga tahu tentang itu. Inilah mengapa dia menyerah pada penguatan tubuh. Meskipun penguatan tubuh kuat, mengolahnya terlalu keras dan akan membatasi kemajuan. Pertempuran di 4 area Alliance Banquet terus berlanjut tanpa henti. Mata Zhao Feng tidak hanya terbatas pada area 3. Dia juga melihat pertempuran di area lain, terutama ketika Four Star bertarung. Zhao Feng tidak ingin melewatkan pertarungan mereka dan Four Star memenangkan hampir semua pertempuran mereka dalam satu gerakan. Tentu saja, Zhao Feng bukan satu-satunya kuda hitam yang muncul. Ada 3-4 kuda hitam lain yang muncul setelah dia. Kuda hitam tidak terkenal, tetapi kekuatan mereka luar biasa dan dibuktikan dengan mengalahkan para elit lama. Zhao Feng mengenali Bei Moi dan Zhao Yufei sebagai 2 dari mereka. Baik Bei Moi dan Zhao Yufei adalah anak ajaib yang menerima warisan dan selain bintang 4, mereka memenangkan pertempuran dengan mudah. Ada lagi kuda hitam bernama Yan Chuan, yang keahliannya menguatkan tubuh. Tubuh Yan Chuan telah mencapai standar yang luar biasa, dia mampu memblokir orang-orang di langit ke-6 hanya dengan tubuhnya. Murid kepala klan bulan rusak Yang Gan telah mengejutkan semua orang dengan penampilannya, tetapi dia dikalahkan oleh Yan Chuan dalam hampir 100 gerakan pertukaran. Yan Chuan berada di Sky ke-6 dan menambahkan kekuatan tubuhnya yang menakutkan, baik serangan maupun pertahanannya menakutkan. Ini terutama terjadi untuk pertahanannya dan itulah alasan utama kemenangannya. Sepertinya murid kepala dari klan bulan rusak hanya biasa saja. Yan Chuan tertawa. Setelah 100 atau lebih gerakan, Yang Gan terengah-engah sedangkan laju pernapasan Yan Chuan normal. Perbedaan antara keduanya langsung terlihat. Yan Chuan adalah kuda hitam terbesar setelah Zhao Feng dan ketenarannya tepat di bawah bintang 4. Mata Zhao Feng melirik tubuh Yan Chuan dan tidak ada perhatian lebih lanjut yang diberikan. Tepat pada saat ini, di area 1, kilatan cahaya terang seolah menembus awan. Seorang gadis berpakaian sederhana dengan kulit seputih salju dan memegang pedang hijau sepanjang 3 yard berdiri di sana. Sepertinya dia adalah dewi dalam lukisan. Chang Yuyu telah mengalahkan lawannya dalam satu gerakan sekali lagi. Setiap gerakan yang dia lakukan dilakukan dalam sekejap dan itu akan meredam pertempuran di area lain. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tindakan Chang Yuyu terlalu cepat dan tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Tapi ada satu pengecualian dan itu adalah Zhao Feng. Dengan mata spiritual Dewa Zhao Feng, dia mampu memainkan adegan satu pedang yang melambat hampir 100 kali. Dia terpana oleh kekuatan pedang itu. Itu mungkin telah mencapai kekuatan puncak langit ke-7 dan pembudidaya normal di langit ke-7 mungkin akan langsung terbunuh oleh satu pedang itu. Zhao Feng bahkan merasa bahwa jika dia menghadapi pedang itu secara langsung, dia juga akan terbunuh dalam satu gerakan. Pelanggaran Chang Yuyu telah melampaui setiap hadiah jenius dan dia berdiri di puncak, tak terkalahkan dan kesepian. Meskipun pertahanannya mungkin tidak sebaik Yan Chuan dan Bei Moi dan gerakannya tidak semisterius Lintong dan Su Zixuan, selama dia memiliki satu pedangnya, setiap serangan yang dia hadapi akan ditembus. Satu pedang menembus 10.000 teknik. Itu adalah Sword Dao.
Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Chang Yuyu membuatnya mengingat Xin Wuheng, yang telah pergi secara misterius hari itu. Jika satu orang harus dipilih dalam Alliance Banquet yang mampu melawan Chang Yuyu, itu adalah Lin Tong. Yang terakhir juga telah mengalahkan lawan-lawannya dalam satu gerakan dan teknik energi mentalnya sangat misterius dan mereka bahkan telah melampaui sosok berkerudung sejak hari itu. Yang Gan vs Lin Tong. Sebuah suara berkata, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Menghadapi bintang 4 nomor 2, senyum pahit muncul di bibir Yang Gan. Tentu saja, dia belum menyerah dan hatinya sekokoh batu. Kembali ke klan bulan rusak, Yang Gan telah melalui pelatihan Zhao Feng dan dia memiliki beberapa perlawanan terhadapnya. Lin Tong berdiri diam saat aura dingin menyebar ke seluruh area dan sepertinya membekukan udara. Hati Yang Gan bergetar saat dia merasa dirinya jatuh ke jurang yang dalam. Aura dingin menyebar ke seluruh pikirannya. Pada titik ini, wajah Yang Gan menjadi pucat pasi. Bagaimanapun, dia telah melalui pelatihan Zhao Feng dan dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap teknik energi mental. Lin Tong sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia tidak mengalahkan lawannya secara instan. Hanya pada titik ini saja Yang Gan berhak untuk merasa bangga. Yang Gan berjuang mati-matian saat matanya tiba-tiba berkedip dan dia menghunus pedangnya. Dia menebas Lin Tong. Yang terakhir itu tanpa ekspresi saat cahaya merah muncul di matanya. Mata surgawi yang absen, para penonton berseru, mata absen surgawi, teknik paling berharga dari kuil kuno yang juga membutuhkan kekuatan garis keturunan untuk dapat mengolahnya. Saat Lin Tong mengaktifkan mata absen surgawi, dia sepertinya menjadi kaisar. Kekuatan misterius yang tak terlihat menyebabkan para murid di dekatnya bergetar. Pada saat ini, Lin Tong tampaknya memiliki kemampuan untuk melawan Chang Yuyu. Yang Gan menahan napas saat dia merasa tubuhnya telah membeku. Lin Tong dengan dingin mengamati dia. Yang Gan jatuh ke tanah dengan keringat dingin dan dia kelelahan. Yang dilakukan Lin Tong hanyalah memindai Yang Gan dan ini telah menghancurkan Yang Gan. Suara menarik napas dingin muncul. Baik Ao Yuetian dan Su Zixuan dari bintang 4 memiliki ekspresi waspada dan serius. Rumornya tidak salah sama sekali. Yang perlu Lin Tong lakukan hanyalah melirik lawannya sekali dengan mata absen surgawi dan dia mengalahkan mereka. Petik 2. Dia terlalu menakutkan. Dari 4 bintang, Lin Tong tidak diragukan lagi adalah yang paling misterius. Petik 2. Murid yang berpartisipasi semua tercengang. Setelah Yang Gan kalah, Zhao Feng dan Lin Fan pergi untuk memeriksanya. Karena Zhao Feng juga berlatih di jalur energi mental, dia berhak untuk mengungkapkan pikirannya. Pada saat ini, Yang Gan masih shock dan dia sangat lemah. Saudaraku Yang, keletihan dan kantuk Anda berasal dari penggunaan energi mental. Di mana pil spiritual dewa kembali, yang saya perintahkan untuk Anda persiapkan? Zhao Feng mengingatkan. Yang Gan segera makan pil spiritual dewa kembali dan warna mulai terlihat di wajahnya lagi. Untungnya, Lin Tong tidak bertindak terlalu kasar dan dia tidak melukai energi mental Yang Gan. Saudara Zhao, ketika saya terkena teknik energi mental itu, saya merasa seolah-olah saya terjebak di penjara dalam jurang yang dalam dan tidak peduli bagaimana saya berjuang, saya tidak dapat melarikan diri. Yang Gan tersentak. Oh, sepertinya itu adalah teknik ilusi energi mental. Zhao Feng berkata setelah berpikir. Mengapa saya merasa begitu banyak waktu telah berlalu? Yang Gan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kecepatan energi mental berbeda dengan kenyataan. Ini seperti bagaimana Anda bisa melewati ingatan Anda hanya dalam satu pikiran, tetapi pada kenyataannya, hanya sekejap telah berlalu. Zhao Feng tersenyum tipis. Teknik ilusi energi mental juga merupakan keahlian Zhao Feng, tetapi mata absen surgawi Lin Tong jauh lebih dalam dan mendalam daripada miliknya. Sementara Zhao Feng sedang berbicara dengan Yang Gan, Lin Tong, yang tidak jauh, juga menoleh. Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dan dia menatap langsung ke mata Lin Tong. Gelombang energi mental tak terlihat seketika tampak berbenturan, yang sepertinya membekukan udara. Mata Lin Tong gelap dan misterius, sedangkan mata Zhao Feng dalam tetapi tampaknya mengandung ketajaman. Semuanya menjadi sunyi senyap. Selain Zhao Feng dan Lin Tong, semua orang merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Sparring tidak diperbolehkan selain dari yang bertarung. Aura seseorang di alam roh sejati hancur. Zhao Feng berbalik dan dia kembali ke area 3 tanpa ekspresi. Orang itu cukup menarik. Mengapa mata absen surgawi saya gemetar karena kegembiraan?
dan penutup matanya. Lintong bergumam pada dirinya sendiri. Murid di dekatnya semua menghela nafas panjang. Ketika Zhao Feng menghadapi Lintong, mereka merasakan tekanan pada jiwa mereka yang sangat kejam. Setelah pertukaran ini, banyak yang menjadi waspada terhadap Zhao Feng. Posisi kuda hitam teratas pun tak tergoyahkan. Di seluruh aliansi, siapa yang berani menghadapi Lintong? Dan melihat situasinya, pertandingan antara keduanya seimbang. Satu mata dan rambut biru Zhao Feng sangat luar biasa. Selain Su Zixuan, semua orang menjadi waspada dan beberapa bahkan takut pada Zhao Feng. Bahkan Gu Lanyu merasa tidak nyaman. Naluri wanitanya memberitahunya bahwa Zhao Feng adalah orang yang sangat berbahaya. Matanya bersinar dan dia tidak bisa membantu tetapi khawatir bahwa tindakan menjadikannya musuhnya terlalu gegabah. Dan melihat Alliance Banquet ini, penampilan murid-murid klan Bulan Rusak tidak buruk. Zhao Feng dan Bei Moi adalah dua kuda hitam dan Yang Gan tidak menodai gelar murid kepala. Disiplin inti lainnya, seperti Lin Fan dan Ran Xiaoyuan, semuanya memiliki penampilan yang bagus juga. Di tribun penonton, klan Lin Mun, klan Bulan Perak, dan Istana Giok terpencil, yang dekat dengan klan Bulan Rusak, dikejutkan oleh tampilan kekuatan klan Bulan Rusak di generasi muda. Ini terutama terjadi untuk klan Bulan Perak dan Istana Giok terpencil, yang telah melakukan jauh lebih baik daripada klan Bulan Rusak di aliansi perjamuan sebelumnya. Tapi kali ini, yang terakhir dengan mudah menyusul kedua klan. Otoritas yang lebih tinggi dari klan Lin Mun sedikit lebih baik. Meskipun generasi muda klan Bulan Rusak hebat kali ini, tidak ada satu pemimpin sejati dan tidak ada dari mereka yang bisa menjadi salah satu bintang. Tetua pertama klan Lin Mun tersenyum. Namun di sisi klan Lin Mun, mereka masih memiliki salah satu dari 4 bintang, Ao Yuetian dan Zhao Yufei, salah satu kuda hitam. Pada waktu bersamaan, di sudut tribun penonton, orang-orang dari negara naga besi semua diam saat mereka menyaksikan perjamuan aliansi dengan dingin, ejekan dan jijik. Sepertinya 13 negara tidak memiliki banyak jenius. Hanya 4 bintang yang bisa dilewati. Suara dingin terdengar dari sosok misterius berpakaian hitam yang wajahnya tidak bisa dilihat. Di sisi klan Bulan Rusak, bukankah negeri naga besi sedang berperang dengan negeri kaya langit? Mengapa mereka masih punya waktu untuk menonton Alliance Banquet? Elder pertama bertanya tanpa ekspresi. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di area 3, Zhao Feng vs Su Zixuan. Bab 228 Formasi 3 Pedang. Zhao Feng vs Su Zixuan. Penonton langsung berbelok menuju area 3. Salah satu jenius yang paling menarik perhatian, Su Zixuan, berjalan dengan anggun ke atas panggung pasir hitam. Ketika salah satu dari 4 bintang memasuki panggung, itu menarik perhatian. Bahkan ada teriakan dan teriakan gadis-gadis muda. Dari bintang 4, Chang Yuyu adalah seorang wanita dan kesepian, Lin Tong terlalu dingin dan misterius dan Ao Yuetian sombong dan tidak sopan. Hanya Su Zixuan yang tenang dan mudah diajak bicara. Dia memiliki hubungan yang hebat dengan semua orang dan dia adalah pasangan ideal untuk setiap gadis. Tentu saja, alasan mengapa begitu banyak perhatian diberikan pada pertempuran ini bukan hanya karena Su Zixuan, itu juga karena lawannya. Kuda hitam yang aneh, kuat, dan kejam. Bisa dikatakan bahwa dia adalah kuda tergelap di sini. Dia hampir merusak Gu Lanyu sebelumnya dan ini menyebabkan banyak pria menjadi marah. Tentu saja, karena kekuatan Zhao Feng, sebagian besar takut atau waspada padanya. Pertempuran antara dia dan Gu Lanyu dan Tan Lin telah membuktikan kekejaman dan kekuatan Zhao Feng. Jika memang begitu, tidak semua orang akan yakin akan kemampuannya. Tapi Zhao Feng telah menghadapi Lin Tong sedetik sebelumnya dan ini telah meningkatkan kemisteriusannya. Dia adalah seorang pemuda misterius yang bahkan Lin Tong penasaran. Di bawah sorak-sorai penonton, seorang pemuda berambut biru bermata satu berjalan ke atas panggung. Salah satu bintang 4 vs kuda paling gelap. Ini adalah pertempuran yang patut disaksikan. Pada saat yang sama, pertempuran ini juga akan dikaitkan dengan nilai sejati Zhao Feng. Pada saat ini, mereka yang akrab dengan Zhao Feng menatap Ariana dengan saksama. Yang Gan, Bei Moi, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Liu Yuer. Semua murid yang mewakili klan Bulan Rusak melirik area 3. Fenger, tujuan dan nilai Anda serta harapan klan Bulan Rusak bergantung pada pertempuran yang satu ini. Tetua pertama menarik napas dalam-dalam dan dia hampir menahan napas. Ini adalah murid paling berbakat dalam hidupnya dan dia berdiri di ambang penulisan sejarah.
Sukses dan kalah dipertaruhkan. Zhao Feng, kamu kejam dan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika Anda tidak mengalami kekalahan, siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan dirugikan? Petik 2. Kebenaran muncul di wajah tenang Su Zixuan. Begitu dia mengatakan, suara kesepakatan datang dari area 3. Tepat sekali, dia adalah bajingan bermata satu yang kejam. Anda harus memberinya pelajaran. Petik 2. Jika dia bisa begitu kejam pada wanita cantik seperti Gulan Yu, dia pasti akan lebih menyakiti orang lain. Dia harus diberi pelajaran di sini. Petik 2. Kelompok pemuda setuju. Dalam situasi normal, mereka pasti akan diam, tetapi salah satu bintang telah keluar. Pada suatu saat, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Pada saat ini, Zhao Feng telah menjadi iblis, sedangkan Su Zixuan telah menjadi pahlawan yang benar. Melihat Zhao Feng dikutuk oleh kerumunan, ekspresi murid-murid klan bulan rusak berubah sedikit jelek. Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Bukankah dia hanya melukai kecantikan? Su Zixuan ini memang merepotkan. Hanya dari beberapa kata, dia telah menempatkan dirinya di jalan kebenaran. Oleh karena itu, jika Su Zixuan memang mengajarkan Zhao Feng pelajaran yang keras, tidak ada yang akan merasa jijik. Sebaliknya, tindakannya justru dipuji. Zhao Feng, jika Anda bersedia meminta maaf kepada Gulan Yu dan memulai lagi, pertempuran ini hanya akan menjadi pertarungan biasa dan saya bersedia menjadi teman Anda. Su Zixuan tersenyum tipis dan berkata dengan jujur. Zhao Feng hampir mengulurkan matanya. Su Zixuan ini konyol. Apakah dia pikir dia adalah reinkarnasi kebenaran? Kerumunan itu langsung terdiam. Akankah pemuda misterius dan kuat ini dibujuk oleh Su Zixuan? Akankah semua balas dendam di antara mereka diselesaikan dan akankah Zhao Feng berubah dari jahat menjadi benar? Su Zixuan tidak hanya menunggu jawaban, semua orang juga menunggu. Menurut logika, pemuda yang dingin dan kejam seperti Zhao Feng pasti tidak akan setuju dan langsung menyerang. Su Zixuan bahkan telah membuat persiapan. Saya bersedia mempelajari ajaran Anda. Tapi itu jika Anda memiliki kekuatan untuk membuat saya berbalik dari jalan kejahatan saya. Senyuman lucu muncul di bibir Zhao Feng. Bersedia mempelajari ajaran Anda? Paruh pertama kalimat menyebabkan kerumunan berhenti, tetapi paruh kedua langsung menyulut kemarahan di hati semua orang. Orang ini mempermalukan mereka. Di depan semua orang, Zhao Feng telah bermain-main dengan Su Zixuan. Seketika, ekspresi Su Zixuan terkulai. Anda telah menolak bersulang hanya untuk minum penalti. Pedang terbang emas yang berkedip terbang keluar dari punggung Su Zixuan dan menusuk langsung ke Zhao Feng. Kecepatan dan kekuatan ledakan dari pedang terbang itu telah mencapai tingkat yang luar biasa, seperti melambangkan kemarahan di hati Su Zixuan. Zhao Feng tidak berani diganggu. Hanya satu pedang Su Zixuan yang membuat pembudidaya normal di langit ketujuh tidak dapat memblokirnya. Selanjutnya, Zhao Feng hanya di langit kelima. Pedang emas memotong sosok Zhao Feng menjadi beberapa bagian dan meninggalkan luka dalam di tanah. Di saat yang bersamaan, di tengah suara guntur, sosok muncul di sisi lain. Apa keterampilan gerakan yang bahkan menghindari serangan Su Zixuan? Kerumunan itu pecah menjadi diskusi. Langkah pertama saja sudah menggerakkan hati banyak orang. Dari awal aliansi perjamuan hingga sekarang, tidak ada lawan yang bisa menghindari pedang terbang Su Zixuan dengan begitu mudah karena kecepatan pedang itu menakutkan. Bahkan seseorang di langit ketujuh akan kesulitan untuk menghindarinya. Tapi Zhao Feng melakukannya dengan sangat mudah. Ekspresi Su Zixuan tidak berubah. Sebaliknya, senyum jenaka muncul di wajahnya. Pedang terbang emas sepertinya memiliki mata. Setelah hilang pertama kali, ia terus mengejar Zhao Feng. Jubah bayangan Yin mengepak di punggung Zhao Feng dan dengan kilatan petir, gerakannya menjadi lebih cepat. Kecepatan yang dia capai kali ini bahkan melebihi kecepatan pedang terbang. Target, Su Zixuan. Dengan desis petir dan suara guntur, dia telah tiba di depan Su Zixuan. Menurut analisis Zhao Feng, kelemahan Su Zixuan pasti pertarungan jarak dekat jika keahliannya mengendalikan pedang terbang. Ekspresi Su Zixuan sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya di aliansi perjamuan seseorang tiba di depannya. Di tengah kombinasi petir dan guntur, busur petir muncul di depan Su Zixuan. Yang terakhir tidak panik dan pisau hijau terbang keluar dari punggungnya, yang menciptakan dinding yang bentrok dengan serangan Zhao Feng. Dengan bang, telapak tangan Zhao Feng diblokir dengan pedang terbang dan sosoknya didorong ke belakang.
Tiga pedang di punggung Su Zixuan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, tetapi untungnya, petir Zhao Feng sedikit membuat Su Zixuan mati rasa. Namun, pedang emas masih mengikuti Zhao Feng. Penjepit pedang hijau dan emas menyerang Zhao Feng. Jika itu adalah orang lain selain bintang 4, mereka akan berada dalam situasi putus asa dan berbahaya. Zhao Feng melakukan perjalanan seperti kilat dan bukannya mundur, dia melanjutkan ke depan. Di telapak tangannya, busur petir kental muncul. Pada saat ini, Lightning Wind Palm miliknya didorong ke level 6, yang 2 kali lebih kuat dari level 6 asli. Menghadapi keajaiban yang berdiri di puncak 13 negara, Zhao Feng tidak bisa terus mempertahankan kekuatannya. Jadi dia menggunakan Lightning Inheritance untuk meningkatkan serangan, gerakan, dan kekuatan sejati. Zhao Feng terus menggunakan Lightning Wind Palm melawan Su Zixuan dan ekspresi yang terakhir akhirnya berubah saat dia merasakan sensasi mati rasa mengalir melalui tubuhnya. Setelah diserang oleh Zhao Feng dengan begitu ganas, dia memanggil pedang biru ketiga dari punggungnya dengan Jiang, dan menciptakan serangan yang beriak. Pedang hijau dan biru digunakan untuk pertahanan dan oleh karena itu, satu-satunya yang dapat menyebabkan masalah Zhao Feng adalah pedang emas. Dua pedang pertahanan diblokir untuk Su Zixuan dan mereka membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Ini terutama terjadi pada pedang biru, yang mengandung elemen air yang sangat cocok untuk pertahanan. Su Zixuan menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius, bahaya akhirnya telah berlalu. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan berada di atas angin sebelumnya. Penonton semua linglung dan tidak percaya. Kecepatan ledakan dan serangan yang ditunjukkan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa dengan semua keterampilannya yang mengandung kekuatan petir. Kapan Zhao Feng memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Petir murni seperti itu. Para petinggi klan bulan rusak terkejut dan ekspresi Hai Yun Master redup. Kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Zhao Feng saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kesadaran atau pengalaman pertempuran. Petir yang murni dan mendalam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Lightning Wind Palm. Kekuatan yang menghancurkan dan kecepatan yang menakutkan. Karena inilah Zhao Feng bisa unggul melawan salah satu bintang 4, Su Zixuan, meskipun itu hanya sesaat. Zhao Feng itu, bagaimana ini mungkin? Ao Yuetian, Bei Moi, Quan Chen dan rekan. Semua tercengang. Ekspresi Gulanyu pucat putih dan hatinya bergetar saat dia melirik sosok yang tertutup petir. Formasi tiga pedang, mata Su Zixuan bersinar dan tiga pedang terbang membentuk garis lurus di depannya. Mereka memotong serangan Zhao Feng menjadi beberapa bagian. Tidak peduli seberapa destruktif pelanggaran Zhao Feng, mereka semua dinonaktifkan ketika mendekati tiga pedang. Menjadi salah satu dari 4 bintang, kartu tersembunyi Su Zixuan jelas tidak sesederhana itu. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Dia telah menggunakan semua kekuatannya, tidak termasuk kekuatan garis keturunannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh lawannya. Selanjutnya, setelah formasi tiga pedang Su Zixuan terbentuk, ada tanda-tanda serangan balik. Setelah itu mulai sepenuhnya menyerang, kekuatan formasi tiga pedang akan memotong pembudidaya langit ketujuh menjadi beberapa bagian dan bahkan seseorang yang sekuat Zhao Feng tidak akan bisa menghadapinya secara langsung. Zhao Feng berubah menjadi busur petir saat jubah bayangan Yin mengepak, menyebabkan dia melompat ke udara. Pada saat yang sama, busur dengan 3 anak panah muncul di tangannya. Bab 229 Busur dan Pedang. Busur itu memiliki simbol teratai es biru di tengahnya. Banyak orang tercengang ketika Zhao Feng mengeluarkan busur Luo. Sangat jarang melihat pembudidaya yang menggunakan busur di benua ini. Su Zixuan tertawa dingin di dalam hatinya. Pedang terbangnya bisa menyerang jarak jauh dan bertahan juga dan formasi tiga pedang juga tangguh. Saat itu, Ao Yuetian dikalahkan oleh formasi tiga pedang ini dan bahkan sekarang, yang pertama belum menemukan solusi untuk melawannya. Namun, saat ini Zhao Feng telah mengambil busur. Dia bermimpi jika dia berpikir bahwa busur itu bisa mengalahkan formasi tiga pedang miliknya. Pedang emas yang ada di formasi tiga pedang menebas udara di Zhao Feng. Keuntungan Su Zixuan adalah pedang itu sempurna untuk pertempuran jarak jauh dan jarak dekat karena mereka sangat gesit. Hehe, dari semua senjata, busur memiliki jangkauan yang paling jauh. Zhao Feng tertawa ringan dan dengan kepakan jubah bayangan Yin dan tepukan guntur, dia menarik diri dari Su Zixuan. Dalam hal kecepatan gerakan, Su Zixuan tidak lebih lambat dari Zhao Feng karena kultivasinya berada di langit ketujuh,
yang berarti bahwa dia tidak memiliki kelemahan yang jelas. Tapi, jika Su Zixuan ingin mengendalikan pedang terbang dan menyerang pada saat yang sama, kecepatannya akan menurun drastis. Meskipun dia memiliki 3 pedang yang terbuat dari bahan unik yang memungkinkan dia untuk mengontrolnya sesuai keinginannya pada saat yang sama, dia harus banyak fokus pada mereka. Jarak antara Zhao Feng dan Su Zixuan segera melebar. Area panggung cukup besar bagi Zhao Feng untuk bergerak. Su Zixuan tidak tahu bahwa poin yang satu ini membalikkan pertempuran di kepalanya. 3 pedang terbang Su Zixuan semuanya dekat dengan senjata mortal kelas tinggi dan setelah ditempa secara khusus, mereka telah menjadi keluarga yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh yang pertama. Setelah itu membentuk formasi 3 pedang, kekuatannya meningkat secara signifikan. Petik 2. Zhao Feng menyadari bahwa keunggulan Su Zixuan berasal dari 3 pedangnya. Kekuatan formasi 3 pedang terlalu menakutkan dan bahkan Ao Yuetian akan kalah jika dia menghadapi mereka secara langsung. Zhao Feng tidak dapat memblokirnya, bahkan dengan Lightning Wind Palm kecuali mencapai level 7. Dari 4 bintang, mungkin hanya Chang Yuyu yang mampu menembus formasi 3 pedang Su Zixuan secara langsung. Beng gelombang-gelombang Sou-Sou. Zhao Feng menarik busur Luo dan dia mengirim panah bersiul hampir dengan kecepatan suara ke Su Zixuan. Rasa dingin yang mengerikan di tengah derak petir bentrok dengan pedang terbang Su Zixuan. 1 panah, 2 panah, 3 panah. Tubuh Su Zixuan akan menegang dengan setiap pertukaran dan erosi petir dan es membuatnya tidak bisa berkata-kata. Setelah warisan petir bergabung ke busur Luo, kekuatannya mencapai tingkat lain. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki teknik mata kiri Dewa Panahan, yang menyebabkan gerakannya menjadi sangat misterius. Anak panah yang ditembakkan Zhao Feng seringkali berputar di udara dan bahkan menipu mata, masuk ke sudut dan kelemahan titik buta. Yang lebih menakutkan adalah setelah panah ditembak, mereka akan langsung kembali ke busur Luo karena mereka seperti ibu dan anak. Busur petir dan dingin menyapu gelombang demi gelombang ke Su Zixuan. Yang terakhir mulai menyesal memandang rendah Zhao Feng pada awalnya. Pada saat ini, seluruh situasi dikendalikan oleh Zhao Feng. Zhao Feng tidak perlu berbenturan langsung dengan Su Zixuan dan dia perlahan menggiling yang terakhir. Tanpa ragu, jangkauan serangan busur Luo lebih jauh dari pedang terbang Su Zixuan. Hampir tidak dapat dikelola bagi mereka yang berada di alam Ascended untuk mengendalikan pedang terbang dan hanya karena bahan pedang terbang itu unik sehingga Su Zixuan dapat mengendalikannya. Dalam hal jangkauan, busur Luo Zhao Feng bisa mencapai beberapa mil dan anak panah bisa mencapai kecepatan suara. Di sisi lain, pedang terbang Su Zixuan dibatasi hingga 20 yard atau lebih. Jika mereka melebihi kisaran ini, kekuatan formasi akan berkurang. 50 yard adalah batasnya. Karena itu, si Zixuan hanya bisa bertahan. Tapi dingin dan petir dari busur Luo akan menurunkan kecepatannya hingga setengahnya. Su Zixuan harus mengerahkan kekuatan sejati setiap detik untuk melawan erosi dingin dan petir. Beng gelombang-gelombang Sou-Sou. Pelanggaran dari busur Luo menjadi semakin sengit. Setiap Luo Arrow bisa memblokir pedang terbang dan kembali dengan cepat ke busur untuk memulihkan energinya. Kekuatan dan kecepatan setiap anak panah akan mencapai puncaknya. 3 pedang terbang Su Zixuan mengelilingi tubuhnya dan mereka memblokir keterampilan memanah Zhao Feng yang mematikan dengan suara ding ding ding. Tapi dengan cara ini, energi yang dia keluarkan sangat besar karena dia harus mengendalikan formasi 3 pedang dan melawan erosi petir dan dingin pada saat yang bersamaan. Di bawah erosi petir dan es yang berkelanjutan, tubuhnya akan terluka dan dia bisa dibiarkan dengan luka tersembunyi. Su Zixuan menangis dengan getir di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara untuk mundur dari situasi ini. Formasi 3 pedang adalah salah satu gerakannya yang membutuhkan kekuatan penuhnya. Begitu dia melepaskan formasi pedang, dia tidak akan bisa memblokir keterampilan memanah Zhao Feng. Para penonton menjatuhkan rahang mereka ke tanah dan matanya melotot. Mereka belum pernah melihat keterampilan memanah yang begitu merepotkan dan menjijikkan. Dengan menggunakan keunggulan jarak dari busur Luo, Zhao Feng menggunakan taktik penggilingannya secara maksimal. 3 pedang terbang Su Zixuan dipaksa untuk bertahan dan bahkan jika dia ingin menyerang, dia tidak bisa karena jaraknya terlalu jauh. Stand penonton, True Mystic Clan. Master klan mistik sejati menghela nafas, Zixuan terlalu sombong dan ini mengakibatkan dia dipaksa ke dalam situasi ini. Unsur-unsur dalam keterampilan memanah bocah itu sangat merepotkan,
membuat lawannya tidak bisa bergerak dan setelah jarak terentang, keuntungan dari pedang terbang itu dibatalkan. Master klan mistik sejati juga menghela nafas dengan getir. Dalam hal pertarungan langsung, Su Zixuan adalah yang terbaik selain Chang Yuyu, tapi dia telah diblokir oleh taktik pertempuran tak tahu malu Zhao Feng. Petik 2. Kemenangannya belum pasti. Bagaimanapun, kultivasi Zixuan ada di langit ketujuh dan dia memiliki pasokan kekuatan sejati yang murni dan besar. Jika dia bertahan dengan baik, mungkin bocah itu akan lelah dulu. Seorang penatua menyarankan, pertempuran antara Zhao Feng dan Su Zixuan mencapai tahap merah panas. Su Zixuan ditekan dan dia dipaksa untuk bertahan. Tapi keuntungan dari pedang terbangnya yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan ditunjukkan di sini. Selama aku bertahan lebih lama, bocah itu akan lelah. Su Zixuan berkata di dalam hatinya. Namun, atribut es berasal dari busur Luo itu sendiri dan efek kilat berasal dari warisan petir, jadi penggunaan energi Zhao Feng tidak bagus. Itu terutama berasal dari busur Luo. Namun di sisi lain, Su Zixuan membutuhkan banyak tenaga untuk membentuk formasi 3 pedang. Jika ini terus berlanjut, saya memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang, tapi... Mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia diam-diam menggabungkan sebagian dari kekuatan garis keturunannya ke busur Luo. Beng Sou, Sou. Pancaran cahaya dari anak panah telah melebihi kecepatan suara dan mereka telah mencapai tingkat yang baru. Ding ding peng. Percikan terbang kemana-mana saat keduanya bentrok dan kilat dan es terbang ke segala arah, yang menyebabkan ekspresi Su Zixuan berubah dan dia mundur dengan cepat. Tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, panah Luo ketiga telah menghancurkan penghalang suara dan mengirimkan gelombang energi mental. Su Zixuan hanya mendengar suara ledakan dan sambaran petir yang merusak ke dalam pikirannya. Tidak bagus, serangan itu mengandung energi mental. Hati Su Zixuan bergetar saat dia pulih dengan cepat dengan wajah pucat. Sangat terlambat. Panah Luo ketiga ditembakkan melalui celah di formasi 3 pedang dan itu menyebabkan percikan terbang saat mengenai jaring pedang dan kemudian menembus bahu Su Zixuan. Su Zixuan didorong mundur beberapa meter oleh panah dan dia mewarnai panah dengan darah. Pada saat yang sama, gelombang petir dan rasa dingin yang kuat mengikis tubuhnya, menyebabkan dia menjadi kaku. Anda telah kalah. Zhao Feng mencengkeram busur Luo dan dia mendarat di tanah saat ketiga anak panahnya kembali. Saat ini, Su Zixuan sangat terpengaruh oleh petir dan dinginnya. Jika Zhao Feng melanjutkan, yang pertama tidak akan bisa menahan. Zhao Feng menang. Hakim Real Spirit Realm di area 3 memberi Zhao Feng tatapan aneh. Seluruh kerumunan terguncang saat mata mereka semua tertuju pada Zhao Feng dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Di tribun penonton Iron Dragon Country, dia pertama kali mengubah taktik, lalu dia menekan lawan sebelum menang dengan menggunakan kelemahan lawan. Anak itu tidak sederhana, salah satu dari mereka berseru. Yang lain semua mengangguk pelan karena mereka merasa terkejut dengan cara Zhao Feng menang. Saat menentukan yang sebenarnya adalah ledakan kekuatan garis keturunan. Dan itu bukan hanya kekuatan garis keturunan normal. Suara yang dingin dan jelas datang dari orang misterius itu. Semua orang dari negeri naga besi terkejut, tapi mereka jelas tidak meragukan kata-katanya. Sisi klan bulan rusak. Ia memenangkan. Fenger menang. Petik 2. Elder pertama tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Master klan bulan rusak juga tertawa. Hanya Haiyun Master yang memiliki senyum tidak wajar. Zhao Feng menyingkirkan busur Luo dan dia perlahan turun dari panggung. Saat ini, setiap aksinya menarik perhatian penonton. Bintang baru dari 13 klan lahir. Kemanapun matanya pergi, para murid di area 3 akan menundukkan kepala dengan gelisah. Ini terutama terjadi pada Gulan Yu, yang wajahnya menjadi hijau dan merah karena dia takut untuk melihat Zhao Feng. Ketika Zhao Feng mengalahkan Su Zixuan, ekspresi Ao Yuetian berubah. Ini, bagaimana mungkin? Ao Yuetian memiliki ekspresi warna-warni dan suaranya tidak natural, seperti dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia sedang memikirkan kembali bagaimana dia terlalu menghina bahkan untuk melirik Zhao Feng di pesta 3 klan. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng telah mengalahkan Su Zixuan, yang bahkan lebih tinggi dari dirinya. Dengan mengalahkan Su Zixuan, itu berarti Zhao Feng telah menjadi bintang baru dan setidaknya dia memiliki kekuatan yang sama dengan Ao Yuetian. Tidak ada yang aneh baginya. Zhao Yufei tersenyum dan berkata dengan manis, seperti dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini.
Perdebatan terus berlanjut di antara kerumunan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa kuda tergelap itu begitu menantang surga dan berjalan di jalan mukjizat untuk menjadi setara dengan 4 bintang. Tapi ada juga 2 orang yang sangat tenang, Chang Yuyu dan Lin Tong. Meskipun Su Zixuan mungkin kuat, dia tidak bisa melawan bahkan 1 pedang Chang Yuyu atau 1 pandangan Lin Tong. Zhao Feng, saya kalah kali ini karena kesombongan. Saat kita bertarung nanti, aku tidak akan menahan apapun. Su Zixuan menekan rasa sakit dari luka-lukanya dan berkata dengan enggan. Namun, Zhao Feng bahkan tidak melihatnya. Zhao Feng kemudian melanjutkan untuk mengklaim pertama di area 3 tanpa kekalahan. Bab 230 final. Setelah beberapa ronde pertempuran lagi, pertempuran di area 3 berakhir. Peringkat di area 3 adalah: pertama, Zhao Feng. Kedua, Su Zixuan. Ketiga, Gu Lanyu. Zhao Feng adalah kuda tergelap yang telah berjalan di jalan keajaiban dan menjadi bintang. Pada saat yang sama, babak penyisihan dari area lain telah berakhir atau akan segera berakhir. Menurut aturan Alliance Banquet, setiap area akan memilih 3 jenius untuk masuk final. Final akan diukir dalam sejarah dan itu akan menentukan takdir mereka. Mereka yang mencapai 10 besar akan menerima banyak hadiah dan 3 teratas memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan inti asal. Tempat pertama akan menerima hadiah terbesar, pil spiritual penumpahan. Kultivasi saya berada di puncak langit kelima sekarang dan setelah mencapai langit keenam, saya bisa makan pil itu sehingga saya bisa segera mencapai langit ketujuh. Mata Zhao Feng tegas saat dia mengepalkan tinjunya. Selanjutnya, mata spiritual Lordnya bisa memberinya terobosan jika dia memasuki reruntuhan inti asal. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng menjadi yang pertama, kultivasi dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Pada waktu bersamaan, pertempuran dari area 1 menarik perhatian banyak orang. Chang Yuyu vs Bei Moi. Yang terakhir juga kuda hitam. Sebuah lampu merah menyala di udara seperti itu membuka langit. Saat itu, semua orang merasa seperti hati mereka telah ditusuk. Bidang air gelap, riak biru tua muncul di sekitar Bei Moi, membentuk penghalang pertahanan yang tak ada habisnya seperti lautan. Pada saat yang sama, cahaya hijau emas yang menyebar dari kemeja hijau dan emas berputar ke seluruh tubuhnya. Pada saat Field of Dark Water mengembun, sepasang sayap muncul di punggung Bei Moi, yang memungkinkan dia untuk menembakkan kilat dengan cepat ke arah Chang Yuye. Namun, tidak ada yang bisa memblokir pelanggaran Chang Yuyu. Dengan kraek pertahanan terkuat Bei Moi, Field of Dark Water langsung hancur dan menyebabkan darah bocor dari mulutnya. Senyuman pahit muncul di bibir Bei Moi. Field of Dark Water miliknya mampu memblokir beberapa serangan dari para pembudidaya di langit ketujuh, tetapi telah langsung terpotong oleh 1 pedang Chang Yuyu. Untungnya, dia memiliki kemeja hijau dan emas, yang merupakan item warisan yang tidak hanya meningkatkan pertahanannya, tetapi juga kecepatannya, memungkinkan dia untuk bergerak menuju Chang Yuyu. 10 yard, 8 yard, 5 yard. Sejak awal aliansi Banquet, tidak ada yang pernah sedekat ini dengan Chang Yuyu. Ini juga pertama kalinya seseorang berhasil memblokir salah satu gerakan Chang Yuyu tanpa dikalahkan. Pertahanan bocah ini sangat kuat. Ekspresi Chang Yuyu berubah sedikit. Dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki Bei Moi di Partai 3 Klan, dia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Zhao Feng, Ao Yuetian dan Su Zixuan semuanya akan kesulitan untuk menerobos Field of Dark Water miliknya, tapi sayangnya, lawannya adalah Chang Yuyu, yang telah membelahnya hanya dengan 1 pedang. Air gelap, serangan naga terbalik. Gelombang besar air melonjak dari Bei Moi dan melilit lengannya, membentuk pusaran air yang menabrak Chang Yuyu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini sangat mengejutkan. Bahkan Ao Yuetian harus mengakui bahwa perbedaan antara dirinya dan Bei Moi telah berkurang drastis. Yang terakhir berada di level dia di pesta 3 klan. Membunuh awan, menebas gelombang. Chang Yuyu berhenti sebentar sebelum menebas pedang keduanya, yang langsung menyebabkan suara hancur. Seseorang hanya bisa melihat kilatan cahaya putih menembus ke langit, menyebabkan susunan pertahanan bergoyang dan bahkan sedikit retak. Tidak baik, juri True Spirit Realm berseru dan dia mengirimkan energinya ke dalam arai untuk menstabilkannya. Sulit membayangkan seberapa kuat pedang itu untuk mencapai level itu. Bei Moi sudah berada di tanah dan luka pedang membentang dari dahinya, melewati hidungnya, sampai ke dadanya. Chang Yuyu masih bersih dan matanya masih jernih.
Dengan satu pedangnya, dia telah menghancurkan semua jenius dari 13 klan di bawah kakinya. Para jenius dari generasi yang sama seperti dia dijauhi dan sedih memikirkan akan dihancurkan oleh seorang wanita. Kekuatan pedang ini hanya Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Mata kirinya mulai menganalisis bagaimana situasinya jika dia menghadapi satu pedang itu. Hasilnya adalah kekalahan instan. Tentu saja, Zhao Feng juga mengetahui kelemahan Chang Yuyu. Menjadi seseorang yang fokus pada pedang dan puncak serangan, pertahanannya tidak akan terlalu bagus. Tapi bukan hanya Zhao Feng yang mengetahui hal ini, semua orang juga tahu. Chang Yuyu sendiri juga akan mengetahui hal ini. Tapi masalahnya, siapa yang bisa memblokir pedangnya? Satu pedang menembus 10.000 teknik. Setiap keterampilan direduksi menjadi potongan-potongan olehnya. Chang Yuyu bersikap lunak pada pukulan terakhir atau Beimoy sekarang akan berada di dua bagian. Penempatan dari area 1 juga keluar. Pertama, Chang Yuyu. Kedua, Beimoy. Ketiga, Liu Qianlong. Chang Yuyu dan Liu Qianlong keduanya dari klan pedang awan dan merupakan pembudidaya pedang. Itu sudah merupakan prestasi luar biasa bagi Beimoy untuk mengalahkan Liu Qianlong dan ini terkait dengan pertahanannya yang kuat. Penggarap pedang akan kalah jika mereka menghadapi lawan dengan pertahanan yang kuat karena mereka tidak bisa bertahan lama. Setelah itu, penempatan dari area 2 keluar. Pertama, Lin Tong. Kedua, Zhao Yufei. Ketiga, Yan Chuan. Yan Chuan juga seekor kuda hitam yang telah mengalahkan Yang Gan, tetapi dia akhirnya kalah dari Zhao Yufei. Hasil final dari area 4. Pertama, Ao Yuetian. Baik peringkat kedua dan ketiga adalah pembudidaya yang telah mencapai 10 besar di perjamuan terakhir, masing-masing berasal dari klan pedang awan dan kuil kuno. Sekarang, babak penyisihan telah berakhir dan semua murid yang mewakili diizinkan beristirahat selama 1 malam untuk mempersiapkan putaran final besok. Final juga merupakan titik penulisan sejarah. Bahkan para murid yang hilang tidak mau ketinggalan. Selanjutnya, 13 klan menganalisis jumlah murid yang telah mencapai final. Klan Cloud Sword, klan Bulan Rusak, klan Lin Moon. Keempat klan ini mengambil sebagian besar murid yang berpartisipasi di final. Istana Terpencil Jade dan klan Mistik Sejati keduanya hanya memiliki 1 yang berpartisipasi masing-masing. Klan Cloud Sword memang layak menjadi klan teratas dari 13 klan dan menempati tempat paling banyak. Tetapi dibandingkan dengan peringkat perjamuan sebelumnya, klan pedang awan dan kuil kuno kurang dari biasanya. Ini karena terlalu banyak kuda hitam kali ini. Zhao Feng, Zhao Yufei, Beimoy dan Yan Chuan semuanya benar-benar orang yang tidak terkenal dan penampilan klan Bulan Rusak mengejutkan. Klan ini yang awalnya berada di bawah 13 klan dan sekarang memiliki 2 orang yang memasuki final dan salah satu dari mereka bahkan telah mengambil tempat Su Zixuan untuk menjadi salah satu bintang. Wajah semua orang dari klan Bulan Rusak berwarna merah. Aliansi perjamuan tidak hanya mementingkan kemuliaan setiap klan, itu juga terkait dengan berapa banyak sumber daya yang didapat setiap klan. Di masa lalu, klan Bulan Rusak hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk memiliki 1 orang yang masuk ke final. Setidaknya dalam beberapa kali terakhir, tidak ada yang bisa masuk final. Sebagian besar tempat diambil alih oleh klan pedang awan dan kuil kuno. Klan lain merasa sulit untuk mendapatkannya, yang membuat semakin sulit bagi klan Bulan Rusak. Kami telah melanggar norma untuk pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bisa dikatakan bahwa ada elit sejati kami. Beberapa dari generasi tua berkata. Para jenius yang berpartisipasi di final berasal dari beberapa klan dan tidak ada satu klan pun yang pernah menempati semua posisi sebelumnya. Final secara resmi dimulai. Para murid yang berpartisipasi telah menyegarkan diri mereka sendiri dan mereka telah mencapai kondisi puncaknya. 4 area digabungkan menjadi 1 area besar, area final. Batasannya sangat meningkat. 12 keajaiban duduk di posisi masing-masing di depan area final, sementara penonton berada agak jauh. Alliance Banquet sekali setiap 10 tahun telah memasuki tahap terakhir dan itu akan masuk ke dalam catatan sejarah dan menarik banyak penonton. Negara-negara terdekat dan 13 klan semuanya memiliki orang-orang di sini. Meski jumlah penontonnya tidak banyak, semua yang hadir adalah elit dari generasi muda atau tua. Pertempuran pertama, Chang Yuyu vs Qi Jiu. Salah satu dari 4 juri yang berada di masing-masing diumumkan sudut. Aku mengaku kalah. Pemuda bernama Qi Jiu tersenyum pahit dan dia menyerah. Dia berasal dari klan yang sama dengan Chang Yuyu. Pertempuran kedua,
Lintong vs Beimoy. Lintong yang berpakaian hitam dan Beimoy hijau dan emas berjalan ke arena dan mereka berdiri terpisah 100 meter. Beimoy bukanlah seseorang yang bisa mengaku kalah dengan mudah dan sepasang sayap hijau menjulur keluar dari kemeja emas hijau saat pusaran air terbentuk di lengannya yang menyerang Lintong. Mata surgawi yang absen. Mata Lintong menjadi gelap dan sepertinya berubah menjadi jurang dengan lampu merah di tengah yang sepertinya menyedot jiwa seseorang. Pada saat ini, Lintong seperti penguasa neraka saat dia menatap dingin ke Beimoy. Beimoy jatuh ke tanah bersimbah keringat dingin dengan ketakutan tertulis di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dia setidaknya bisa memblokir pedang pertama Chang Yuyu, tetapi menghadapi Lintong, yang langsung menggunakan mata absen surgawi, dia dikalahkan hanya dengan satu pandangan. Setiap kali Lintong menyerang, semua orang akan dipindahkan. Baik Su Zixuan dan Ao Yuetian sangat waspada di mata mereka. Bahkan seseorang yang sekuat Chang Yuyu mengalami perubahan ekspresi. Ada dua orang yang tidak bisa dikalahkan di Alliance Banquet, Chang Yuyu dan Lintong. Seseorang akan dikalahkan dalam satu pedang atau dengan satu pandangan. Zhao Feng vs Yan Chuan. Segera giliran Zhao Feng. Tidak sulit bagi semua orang untuk menyadari bahwa orang yang lebih kuat muncul lebih dulu. Hahaha, biarkan aku melihat seberapa berat sebenarnya sebuah bintang dapat menarik. Yan Chuan tertawa keras saat cahaya emas dan perunggu menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu, simbol api muncul. Dari bintang 4, dia hanya takut dan menghormati Chang Yuyu dan Lintong. Adapun Su Zixuan dan Ao Yuetian, dia juga mewaspadai mereka. Tetapi bagi Zhao Feng, bintang baru, dia tidak. Bab 231 Pertempuran Garis Darah. Dari sudut pandang Yan Chuan, Zhao Feng sangat mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Su Zixuan. Selama dia tidak akan mudah atau meremehkan lawan, dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng, dia tetap tidak akan kalah secepat itu. Oleh karena itu, Yan Chuan tidak berpikir bahwa Zhao Feng begitu tidak percaya dan layak mendapatkan gelar bintang. Saudara Zhao, hati-hati, teknik penguatan tubuh dan pertahanan orang itu telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Yang Gan memperingatkan Zhao Feng. Yang Gan telah kalah dari Yan Chuan sebelumnya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan dia berjalan ke arena. Begitu suara hakim terdengar, Yan Chuan seperti prajurit emas saat dia menyerang Zhao Feng. Yang terakhir bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tubuh fisik Yan Chuan. Bahkan seekor gajah akan dihancurkan sampai mati olehnya. Dalam hal penguatan tubuh, mungkin tidak ada orang yang bisa mengalahkannya di antara generasi muda di Alliance Banquet. Saat Yan Chuan mendapatkan momentum, lambang api menjadi lebih terang, mengubahnya menjadi bola api. Zhao Feng merasakan laju pernapasan dan aliran darahnya menjadi sedikit terpengaruh dan ini berasal dari reaksi alami karena perbedaan kekuatan tubuh. Namun, kekuatan keseluruhan tidak bergantung hanya pada tubuh fisik seseorang atau Chang Yuyu dan Lintong akan dijauhi ke samping oleh Yan Chuan. Dari bawah arena terdengar seruan. Yan Chuan telah mengumpulkan semua kekuatannya dan dia akan memukul Zhao Feng. Tapi yang terakhir bahkan tidak bergerak. Mungkinkah dia akan menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan ini? Tanpa menggunakan kekuatan sejati, bahkan bintang 4 tidak akan bisa melakukan ini. Senyuman ejekan muncul di bibir Zhao Feng saat gelombang energi mental melonjak di udara. Yan Chuan seperti bola api yang menghancurkan lubang di tanah di depan Zhao Feng. Batu pasir hitam, yang sebanding dengan senjata mortal, hancur dan bidak-bidak terbang kemana-mana. Di dalam lubang, Zhao Feng tidak bergerak sama sekali dan rambut birunya terbang ke udara. Tidak ada debu di dekatnya yang bisa mendekati tubuhnya. Di sisi lain, Yan Chuan telah tenggelam ke pasir hitam dan garis-garis darah segar muncul di tubuhnya. Sosoknya yang sangat besar masih gemetar dan berjuang, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dalam dia tenggelam. Apa-apa yang terjadi? Penonton tercengang. Ada apa dengan Yan Chuan? Zhao Feng hanya berdiri di sana dan dia tidak bergerak sama sekali. Alih-alih memukulnya, Yan Chuan malah mencoba bunuh diri. Orang harus tahu bahwa panggung pasir hitam ini sekuat senjata mortal kelas rendah. Dan Yan Chuan menggunakan kepalanya untuk memukulnya. Teknik energi mental. Seorang murid dari kuil kuno berkata. Teknik energi mental. Kata-kata misterius dan kuat ini muncul di benak semua orang. Pada saat ini, mata Lintong sedikit terfokus saat dia melihat pertempuran di arena.
Zhao Feng bahkan tidak perlu bergerak sama sekali dan dia telah menyebabkan Yan Chuan mencoba bunuh diri. Ketika yang terakhir telah pulih, dia sudah mengalami pendarahan hebat. Meskipun tubuhnya kuat secara fisik, dia akan tetap terluka jika dia menggunakan dirinya sendiri untuk memukul dirinya sendiri, terutama ketika itu dengan seluruh kekuatannya. Anda telah kalah. Zhao Feng mengangkat kakinya dan menginjak kepala Yan Chuan, yang baru saja muncul. Yan Chuan memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Zhao Feng menang. Sang hakim menatap Zhao Feng dengan aneh. Hanya sampai yang terakhir turun dari arena barulah penonton mengerti apa yang telah terjadi. Ketika mereka melakukannya, mereka semua menarik napas dingin. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan lebih misterius dan kuat di mata mereka. Untuk pertempuran jarak dekat, dia memiliki Lightning Wind Palm dan untuk jarak jauh, dia memiliki Luo Bow serta teknik energi mentalnya. Dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setelah Zhao Feng keluar dari arena, Ao Yuetian melangkah. Lawan Ao Yuetian adalah Qi Jiu, yang teknik pedangnya hanya lebih rendah dari Chang Yuyu. Dalam keadaan normal, Ao Yuetian harus berusaha sedikit untuk mengalahkan Qi Jiu. Tubuh perang Dewa Bulan. Cahaya perak terkondensasi di sekitar Ao Yuetian, yang membuat yang terakhir berubah total. Detik berikutnya, Ao Yuetian telah menjadi cahaya bulan saat memukul Qi Jiu dalam sekejap mata. Mereka yang bisa masuk final tidaklah lemah. Qi Jiu menebas pedangnya secepat kilat, yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius beberapa meter menjadi bubuk. Qi Jiu hanya merasakan gelombang kekuatan yang tidak dapat diblokir menghantamnya dan dia segera meludahkan seteguk darah. Para penonton pun mulai berdiskusi. Pedang Qi Jiu telah mengenai tubuh Ao Yuetian, tetapi terhalang oleh cahaya perak di sekitar Ao Yuetian dan yang terakhir tidak terluka. Seseorang harus tahu karena Qi Jiu mengolah pedang, serangannya saat itu dapat mengancam mereka yang berada di langit ketujuh, tetapi telah diabaikan oleh Ao Yuetian. Dalam hal pertahanan, Ao Yuetian hanya lebih kuat dari Bei Moi dan serangan serta kecepatannya jauh melampaui yang terakhir. Zhao Feng menganalisis. Untuk bisa merebut gelar bintang, Ao Yuetian memang punya kekuatan. Seperti ini, 4 bintang baru telah bertarung dalam pertempuran pertama mereka. Mereka langsung mengalahkan lawan mereka hanya dalam satu gerakan dan mereka berdiri di level yang lebih tinggi dari yang lain. Pertempuran berlanjut satu demi satu. Menurut aturan, setiap orang harus bertarung dalam 11 pertempuran. Ini juga berarti bahwa setiap orang akan melawan semua orang dan orang dengan kemenangan terbanyak akan menempati peringkat pertama. Jika seseorang memenangkan 11 pertandingan, mereka akan menjadi yang pertama. Tentu saja, itu juga mungkin bagi seseorang untuk menjadi yang pertama dengan memenangkan hanya 10 pertandingan karena beberapa lawan mungkin melawan Anda dengan sempurna. Pertandingan babak pertama segera berakhir dan 4 Star menang dengan mudah. Setengah hari kemudian, pertandingan babak kedua dimulai. Situasi di pertandingan babak kedua berubah dan para bintang memiliki kemungkinan untuk bertarung satu sama lain. Tapi kali ini, 4 Star tidak bertemu satu sama lain. Namun, Chang Yuyu dan Su Zixuan bertemu. Su Zixuan mendorong formasi 3 pedang secara maksimal, tetapi dia hanya mampu memblokir 2 gerakan dan dikalahkan oleh yang ketiga. Tapi itu pun rekornya sejauh ini. Chang Yuyu telah menggunakan 3 serangan terhadapnya, sedangkan hanya 2 yang digunakan untuk melawan Bei Moi. Di pertandingan kedua, lawan Zhao Feng adalah Gu Lanyu. Aku mengaku kalah. Gu Lanyu tersenyum pahit dan menyerah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhao Feng telah bersikap lunak padanya di pertempuran pertama dan baik padanya? Ada pertarungan seru di ronde kedua dan itu antara Ao Yuetian dan Zhao Yufei. Semua orang mengira karena Zhao Yufei dan Ao Yuetian berasal dari klan yang sama, yang pertama akan menyerah. Tapi Zhao Yufei tidak. Bukannya marah, Ao Yuetian justru senang. Saat Anda dikalahkan oleh saya langsung, Anda akan memahami perbedaan di antara kami. Tubuh perang Dewa Bulan. Ao Yuetian menggunakan keahliannya yang terkenal dan dia tidak pergi dengan mudah. Dia memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya dan Zhao Yufei akan memuji atau bahkan mengaguminya, seperti dia bersama Zhao Feng. Hadiah untuk 3 teratas dikaitkan dengan takdir seseorang dan Ao Yuetian tidak akan keluar dari jalan untuk ini. Maaf tentang kakak Ao ini. Zhao Yufei tersenyum tipis saat kekuatan sejati hijau samar muncul di kulitnya yang sempurna seperti kristal. Dari jauh, sepertinya kulit Zhao Yufei tidak terbuat dari darah dan tulang tetapi dari ukiran kristal, memberikan ilusi pada semua orang bahwa dia adalah seorang dewi.
Sebuah teratai hijau yang dipadatkan dari cahaya muncul di tangan Zhao Yufei, yang memblokir serangan Ao Yuetian. Dalam hal kekuatan, masih ada beberapa perbedaan di antara keduanya, jadi Zhao Yufei didorong mundur tetapi dia membalik di udara seperti dewi sebelum menyerang. Panggung tontonan negeri naga besi. Garis keturunan yang unik, meski sangat redup, itu bisa membuat kekuatan sejati sangat murni, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh sendiri. Luar biasa, sosok berbaju hitam berkata dalam-dalam. Peningkatan serangan tidak banyak, tapi ikatan antara darah dan tulang dengan kekuatan sejati luar biasa. Garis keturunan ini seharusnya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, tapi sayangnya itu terlalu lemah. Yang lain mendesah. Negara Naga Besi adalah salah satu negara terkuat di benua utara. Itu memiliki lebih banyak tanah dan sumber daya dan faksi yang mereka telah melampaui 13 klan. Hehe, Yufei, tidak heran kalau bakat tubuh berubahmu sangat tinggi. Jadi Anda memiliki garis keturunan dalam diri Anda. Petik 2. Ao Yuetian bertarung dengan percaya diri. Dalam rentang waktu pertempuran yang singkat, keduanya setara. Tapi Ao Yuetian bisa melihat garis keturunan Zhao Yufei tidak banyak mempengaruhi kekuatan pertempuran. Bayangan Dewa Bulan. Sosok Ao Yuetian langsung bergerak seperti cahaya bulan, dengan bebas dan cepat. Serangan dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Tentu saja, peningkatan besar masih terjadi pada kecepatan. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia menemukan bahwa cahaya perak transparan telah muncul di darah Ao Yuetian. Dia bisa melacak kekuatan garis keturunan Ao Yuetian, sementara kekuatan garis keturunan Zhao Yufei sedikit lebih unik. Zhao Feng menemukan bahwa itu lebih indah dan memungkinkan tubuh seseorang untuk bergabung dengan kekuatan sejati. Garis keturunan Yufei sangatlah unik. Meski tidak kuat, sepertinya akan melalui proses kebangkitan seperti milikku. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Di saat yang sama, pertarungan antara keduanya telah mencapai level yang tidak dapat dipercaya. Pertandingan ini bergantung pada garis keturunan. Itu adalah kekuatan garis keturunan legendaris, yang tampaknya lebih berharga dari badan spiritual tingkat puncak. Para penonton menghela nafas dan iri. Garis keturunan sangat langka, tetapi satu hal bisa dikonfirmasi. Mereka yang memiliki garis keturunan memiliki lebih banyak keuntungan daripada mereka yang tidak. Dari bintang 4, baik Lintong dan Ao Yuetian memiliki kekuatan garis keturunan. Sekarang ada lagi, Zhao Yufei, yang bisa melawan Ao Yuetian dalam waktu singkat. Tentu saja, Zhao Feng juga memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi karena dia hanya menggunakannya secara diam-diam sekali, hanya orang-orang dari negeri naga besi yang telah melihat sesuatu. Zhao Feng secara khusus memeriksa kekuatan garis keturunan dalam catatan di klan. Kekuatan garis keturunan seperti warisan, tetapi diwariskan melalui gen. Jika ukuran, penampilan, dan bahkan kecerdasan dapat diturunkan dari generasi ke generasi, maka kekuatan khusus ini juga dapat diturunkan. Jika seseorang memiliki kekuatan garis keturunan, itu berarti salah satu leluhur mereka sangat kuat. Tapi tidak ada yang tahu persis seberapa kuat seseorang harus menjadi anak-anak mereka untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan ini. Menurut catatan yang telah dibalik Zhao Feng, seseorang setidaknya harus mencapai alam dewa kekosongan atau lebih tinggi agar anak-anak mereka mendapatkan kekuatan garis keturunan mereka. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm tidak bisa melakukannya.